Nampak yang sedang berendam di kolam peri adalah Xingyi. Si Hao menggunakan pupil ganda untuk melihat ke dalam kolam. Ia bisa merasakan energi spiritual yang sangat melimpah. Ia menebak bahwa teratai suci petaka ada di kolam tersebut. Lantas ia bergegas masuk ke dalam kolam. Semakin ke dalam, esensi yang ia rasakan semakin kuat. Namun ia kembali lagi ke atas. Ia melihat awan guntur yang sangat tebal. Sepertinya teratai itu berada di tengah petaka guntur sepanjang waktu. Ia mengetahui jika itu adalah kehendak asli dari teratai suci petaka. Si Hao tak menyangka benda itu dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Jika membuat gerakan besar akan menarik para master akademi. Si Hao meyakinkan dirinya sendiri jika kali ini tidak boleh gagal. Si Hao baru menyadari jika teratai suci petaka sebenarnya dapat menyehatkan kolam peri. Teratai itu pasti akan memancarkan esensinya sendiri. Karena tidak bisa masuk, Si Hao berencana menunggu esensinya keluar sendiri. Si Hao bingung ketika dirinya ingin menyerap esensi itu namun tidak bisa menyerapnya. Bahkan esensi itu cenderung menghindari tubuh Si Hao. Ketika ia mencoba mengendus-endus esensi itu, membuat dirinya bersin dan membuat sedikit esensi itu berubah bentuk menjadi seperti gelembung. Ia mencoba menangkap esensi berbentuk gelembung itu secara langsung dengan tangan. Meski dirinya sangat yakin telah menangkapnya, namun sayang kenyataannya belumlah tertangkap. Si Hao kemudian meratapi nasibnya dan memandang buah bodi emas. Sambil berkata, tak disangka setelah ia berhasil menemukan teratai suci petaka tapi tidak dapat menggunakannya untuk memurnikan buah tersebut. Beberapa saat kemudian, gelembung esensi dari teratai suci petaka itu perlahan mendekat ke arah buah bodi emas, semacam menunjukkan reaksi. Melihat hal tersebut, Si Hao menduga jika dua benda tersebut saling melengkapi sejak awal. Namun meski begitu, dirinya juga tak bisa mengumpulkan esensi itu ke dalam tubuhnya. Karena sudah tak terpikirkan cara lain, Si Hao menggigit buah bodi emas. Ia seperti merasakan suatu kesakitan. Si Hao merasa buah bodi emas itu sangatlah aneh. Tak menyangka jika buah bodi emas sebenarnya berisi hukum Great Dao yang menakutkan. Serangan luar di bagian tubuh mana saja akan menguras jiwa. Untungnya buah bodi emas dan teratai suci petaka saling tertarik, juga saling melengkapi dan lolos dari petaka. Meski hanya gigitan kecil, kekebalan hukum dalam tubuh Si Hao menjadi lebih kuat. Selain itu, juga ada begitu banyak vitalitas dalam tubuh. Durasi kekebalan kekuatan hukum bisa dianggap semakin lama. Tak disangka ada sesuatu yang tidak dapat ia telan. Si Hao berteriak keras yang membuat Xingyi menyadari ada seseorang selain dirinya yang berada di kolam peri. Yang tadinya esensi dari teratai suci petaka tak bisa ia serap, namun setelah ia memakan buah bodi emas, esensi itu begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu adalah kesempatan bagi Si Hao. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Si Hao berusaha keras hanya untuk memakan buah bodi emas yang tersisa.
Si Hao menggunakan teknik reinkarnasi untuk menahan rasa sakit yang luar biasa, namun pada akhirnya tetap muntah darah dan terjatuh ke dalam kolam peri. Si Hao mengapung di atas air kolam. King Yi telah menemukan si Hao. Begitu membuka matanya, si Hao melihat King Yi ada di depannya. Ia tak tahu mengapa King Yi berada di tempat itu. King Yi yang melihat si Hao mengira jika si Hao adalah seorang pengintip dan King Yi menyerang si Hao. Nampak telah terjadi kesalahpahaman. Karena kultivasi si Hao belum selesai, ia berniat menjelaskan mengenai kesalahpahaman itu nanti. Namun seperti wanita pada umumnya, King Yi tak mau mendengarkan penjelasan dari si Hao. Lantas King Yi mengurung si Hao dan mengatakan bahwa hari ini kolam peri hanya terbuka untuk wanita. Mengira jika si Hao menyelinap masuk, pasti mempunyai niat jahat. Si Hao tak menyangka King Yi begitu muncul langsung menggunakan serangan kuat. Dirinya yang belum selesai kultivasi tidak bisa menghindarinya, namun hal tersebut malah dimanfaatkan oleh si Hao untuk menguji keefektifan buah bodi emas. King Yi terkejut melihat si Hao yang kebal terhadap keterampilan hukum. Mengetahui hal itu, King Yi pun mencoba menyerang si Hao secara langsung. Hal itu dimanfaatkan si Hao untuk menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak punya niat jahat dan memberitahu bahwa dirinya akan membicarakannya nanti. Namun King Yi menganggap jika si Hao begitu lancang. Karena energi darah yang sudah habis, si Hao berniat menyelesaikannya dengan cepat. Si Hao memberitahu King Yi jika hal tersebut melibatkan orang lain, maka masalah mereka akan menjadi semakin rumit. King Yi tentu tak mau mendengar kata-kata si Hao. Si Hao menyadari kekebalan kekuatan hukum sudah mencapai batas. Bila kesadaran ilahi yang dikeluarkan oleh King Yi sangatlah tajam, setajam serangan dewa jalan immortal. Sepertinya King Yi telah mengetahui jika kekebalan kekuatan hukum yang si Hao miliki telah habis. Setelah tertangkap, si Hao mencoba melarikan diri masuk ke dalam kolam. Tepat di dasar kolam, si Hao bertaruh untuk memurnikan inti dari buah bodi dan memulihkan kekebalan kekuatan hukum. Namun tak disangka keadaan malah menjadi gawat karena si Hao tak bisa bergerak. Hal itu dimanfaatkan King Yi untuk menyerang si Hao, namun serangannya gagal karena kekebalan kekuatan hukum si Hao telah pulih. Si Hao merasakan bahwa setelah dinetralisir olehnya, inti buahnya berhasil dicerna. Karena begitu si Hao akan menunjukkan kehebatannya kepada King Yi. Dengan mudah si Hao menangkap King Yi. Si Hao berniat memberikan penjelasan kepada King Yi jika sebenarnya dia tidaklah sedang mengintip. Namun tiba-tiba ada suatu benda yang menyerangnya, lantas benda itu terjatuh di depan si Hao. Sebelum benda itu pada akhirnya masuk ke dalam kepala si Hao. Si Hao menyebut benda itu sebagai benih. Kira-kira benih apa ini? Mungkinkah benih buah bodi emas? Si Hao merasakan sakit yang luar biasa. Karena si Hao sedang fokus pada rasa sakitnya, kekangan kepada King Yi pun dengan mudah dihilangkan oleh King Yi. Si Hao tanpa sadar mengeluarkan teknik kunpeng yang membuat King Yi menyadari identitas asli si Hao.
Jika terus seperti ini, kemungkinan jiwa Si Hao akan hancur. Si Hao tak menyangka jika benih tersebut begitu kuat. Jika tak bisa menahannya, pastilah akan menyerang jiwa. Takutnya jika itu terjadi, dirinya akan mati. Heng Ye mengatakan bahwa di alam bawah, Si Hao mengurungnya dalam waktu yang lama. Namun kali ini akhirnya Si Hao jatuh ke tangannya. Setelah beberapa saat, benih tersebut kembali bereaksi yang membuat Si Hao merasa putus asa dan pasrah jika dirinya mati. Ia berkata jika memberi dirinya kesempatan lagi untuk memilih, dirinya akan tetap, dan Si Hao pun memejamkan mata. Namun ternyata Si Hao belumlah mati. Si Hao ditolong oleh Heng Ye. Tak berapa lama Si Hao sadar dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Heng Ye. Heng Ye meminta Si Hao untuk memulihkan jiwanya dan lolos dari masalah terlebih dahulu. Ternyata buah bodi emas memberikan rahasia kekuatan kekebalan hukum, sedangkan benihnya memberikan vitalitas. Hanya dengan ini kekuatannya dapat terus berkembang. Kalau bukan karena kejadian ini, mungkin Si Hao akan melewatkan manfaat luar biasa dari benih tersebut. Si Hao sudah menduga jika nasib baik dan buruk saling terikat. Akhirnya Si Hao selesai berlatih. Seiring meningkatnya ranah Si Hao, kekebalan kekuatan hukum juga akan menjadi semakin kuat. Heng Ye penasaran mengenai kata-kata yang Si Hao ucapkan sebelum Si Hao pingsan. Si Hao mengatakan bahwa jika memberi dirinya kesempatan lagi untuk memilih, ia akan tetap memberikan hatinya kepada seseorang. Lantas Si Hao bergegas pergi sambil tertawa.